Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learner. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali bahas soal fisika terkait fluida dinamis. Setelah video sebelumnya kita bahas tentang fluida statis, sekarang kita masuk ke fluida dinamis. Apa bedanya? Fluida dinamis itu ketika sebuah benda atau cairan itu dia tidak dalam keadaan diam, melainkan ketika cairan itu dia bergerak. Jadi bedanya di cairannya apakah dia diam di sebuah wadah tertentu atau bergerak. Maka untuk soal ini, yang pertama ini masuk ke fluida dinamis. Kita langsung cek aja soalnya. Air mengalir, ini udah jelas ya, air mengalir pada suatu pipa yang diameternya memiliki perbandingan 1:2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar adalah 5 meter per second, maka tentukan besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, maka ada konsep yang namanya persamaan kontinuitas. Apa itu? Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan antara luas permukaan sebuah pipa, contohnya, dengan kecepatan aliran pada pipa tersebut. Jadi sebut aja lubang masuk dan kecepatannya dibandingkan dengan lubang keluar dan kecepatannya. Kalau dianggap air itu nggak ada hambatan dan segala macamnya, ideal gitu ya, maka berlaku persamaan kontinuitas A1 kali V1 atau yang masuk, air yang masuk, cairan yang masuk, sama dengan A2 kali V2 atau yang keluar. Nah, kita gunakan persamaan ini. Berarti gimana kasusnya? Berarti kan ada dua pipa, yang satu yang besar, yang satu yang kecil. Yang besar punya luas permukaan sendiri, yang kecil juga punya luas permukaan sendiri, dia juga punya kecepatan sendiri. Berarti yang perlu kita cari adalah A1 dan A2-nya. A1 rumusnya apa? Karena pipa kita anggap sebuah lingkaran, berarti rumusnya PR1 kuadrat ya, atau 1/4 PD1 kuadrat. Berarti ini juga bisa PR2 kuadrat atau 1/4 PD2 kuadrat. Kemudian ketika kita masukin ke persamaan, maka bisa kita coret. Gimana maksudnya? Jadi A1-nya kita ubah jadi 1/4 pi D1 kuadrat, V1, A2-nya 1/4 pi D2 kuadrat, V2. 1/4 pi-nya bisa dicoret kan ya? Kalau bisa coret, berarti tinggal V1, bentar yang ditanya yang kecil ya, berarti V2. Kita buat V2 sama dengan berarti D2 kuadratnya pindah jadi D1 per D2 kuadrat. Bisa dibuat kayak gini ya. Jadi D1 kuadrat per D2 kuadrat bisa dikurungin kuadratnya di luar kali V1. Oke, kita pakai rumus itu. Kita tahu perbandingannya 1:2. Ketika perbandingannya 1:2, otomatis yang besar yang mana? Yang 1 atau yang 2? Pasti yang 2 ya. Berarti kalau di sini D1 per D2 jadinya 2:1. Oke. Karena kan kita sepakati D1 itu yang besar. Yang besar itu yang 2 kan. Berarti jadi 2 kuadrat dikali V1-nya berapa? 5. Berarti jadi 4 kali 5 20. Apa satunya? Meter per second. Dari sini kita bisa lihat bahwa kecepatan aliran pada pipa yang diameternya lebih kecil pasti akan jauh lebih cepat. Kalau teman-teman bayangin, misalnya kita mau nyiram tanaman pakai selang,
Kalau kita tutup sebagian tutup atau lubang keluar dari selangnya pasti akan lebih cepat ya. Makanya ini bisa dicari dengan konsep ini. Lanjut ke soal berikutnya. Air mengalir ke atas melalui pipa seperti pada gambar. Dia ada gambar ya sebelah kanan. Kemudian diketahui debit 10 desimeter kubik per second. Jika tekanan pada ujung bawah adalah 80, G-nya pasti 10, tentukan A. Kelajuan air pada kedua ujung pipa. B. Tekanan pada ujung atas pipa. Yang pertama kelajuan, yang kedua tekanan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, ini sebenarnya berlaku juga kontinuitas, tapi karena ini ada perbedaan ketinggian, maka kita nggak bicara lagi tentang persamaan kontinuitas, tapi kita bicara tentang persamaan Bernoulli. Bisa dibilang persamaan Bernoulli itu bentuknya lebih umum untuk setiap kondisi. Kalau kontinuitas itu syaratnya harus sejajar. Oke. Persamaan Bernoulli itu dia berbicara ketika sebuah pipa itu memiliki ketinggian yang berbeda, sehingga tekanannya pun pasti berbeda di setiap lubang, gitu ya. Oke, kita langsung kerjain aja yang A, kelajuan air pada kedua ujung pipa. Nah, untuk mencari kelajuan air, kita dikasih debit. Debit itu simbolnya Q misalnya. Q itu rumusnya ada 2. A kali V sama dengan persamaan kontinuitas ya. Jadi sebenarnya persamaan kontinuitas itu adalah debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Atau bisa juga berapa volume per waktu. Karena kita pengen mencari kecepatan bukan waktu, maka yang kita gunakan rumus yang pertama. Berarti Q-nya 10 ya. Nah, kemudian karena yang pertama sama yang kedua beda diameternya, atau dalam hal ini jari-jarinya ya diketahui, berarti kecepatannya pun bakal beda. Nah, kita harus cari masing-masing. Oke, rumusnya pakai yang A kali V, Q-nya 10 debitnya. Kemudian kita cari A-nya dulu. Nah, perlu ketahui bahwa satuannya harus sama ya. Berarti harus dari cm ubah ke desimeter dulu. Cm ke desimeter itu naik 1, jadi dibagi 10. Berarti untuk yang A1 kita sepakati ini A1, ini A2. Oke, berarti A1 itu sama dengan PR1 kuadrat. PR1-nya itu R1-nya karena dibagi 10 jadi 2. Jadi 4Pi. Kemudian yang kedua PR2 kuadrat jadi 1 ya. Jadi sama dengan Pi. Maka kita bisa dapetin bahwa V1 itu berarti Q per A1 kan ya. Jadi 10 bagi 4Pi atau 5 per 2 ya. Kalau yang kedua itu kita cari Q per A2 jadinya 10 per Pi. Jadi kita punya 2 V1 dan V2. Oke. Nah, ini baru yang A. Sekarang yang B. Nah, yang B ini kita masuk ke rumus persamaan Bernoulli-nya. Nah, gimana caranya? Pertama, persamaan Bernoulli itu rumusnya P1 ditambah Rho kali G kali Z. Z itu adalah ketinggian ya, perbedaan ketinggian atau ketinggian, jadi mirip kayak tekanan hidrostatis di video-video statis, tambah setengah Rho V kuadrat ya, ini mirip-mirip kayak energi kinetik kalau masih ingat. Nah, rumusnya adalah ketiga elemen ini dia konstan, jadi untuk di air masuk, lubang air masuk sama air keluar itu sama. Oke, sip. Setengah Rho V2 kuadrat. Nah, yang ditanya adalah tekanan pada ujung atas pipa. Kalau
yang diketahui tekanan pada ujung bawah. Kita udah tahu ini yang pertama ya, yang bawah itu berarti P1 nya ini 80. Berarti yang kita cari adalah P2 nya. Berarti kita harus cari P2 sama dengan, berarti P2 sama dengan P1, kemudian rho G nya pindah kan ya, jadi bisa dikelompokin karena rho nya sama, air G nya juga sama gitu. Jadinya bisa kita hitung Z1 min Z2 gitu ya. Terus tambah sama juga bisa dikelompokin, jadi V1 kuadrat min V2 kuadrat. Oke, pelan-pelan ya, pokoknya bisa dipindah ruas terus dikelompokin. Nah sekarang kita cari nilainya berapa. P1 nya 80 kPa, rho nya pakai berapa kemarin, 1000 ya, 10, terus perbedaannya 100 ya, 100, tapi kita harus ubah dalam meter. 1 cm berapa? 1 kan, 1 ya. Tapi karena di sini Z1 min Z2, dimana kalau kita ambil patokannya ini Z1 nya 0, Z2 nya 1, berarti jadi negatif, jadi berkurang gitu ya, jadi negatif nanti. Terus setengah kali 1000, V1 nya berapa, 5/2 pi kuadrat, berarti jadi 25/4 pi ya. Duh, apa ini nggak kelihatan, tadi zoom dulu. 25/4 pi, kehapus. Dia tambah setengah kali 1000 kali 25/4 pi kuadrat dikurang 100 pi kuadrat. Nanti kita harus kurangin ini. Pertama yang kita hitung ini jadi minus 10.000 ya. Minus 10.000 sama dengan minus 10 kPa. Oke. Yang ini jadi minus 10, jadi minus 10 kPa. Terus yang ini kita harus samain dulu penyebutnya ya, berarti jadi dikali 4/4. Berarti jadi 25 min, gini aja, 2 nya ini bisa kita coret jadi 500 ya. Lalu kita hitung dulu ininya, tadi jadi 4 pi kuadrat, kemudian 25 kurang 400 jadi 375 min, kemudian 500 nya dicoret ke 4 jadi 125 ya. Jadi gimana, pusing ya, pelan-pelan. Jadi minus 125 dikali 375 per pi kuadrat gitu. Oke. Nah berarti kita harus hitung nih berapa ya, 125 kali minus 375 per pi kuadrat. Sebentar, kita kalkulator dulu, kita bakal skip aja Bu. Sekian lah ya, jadi 4000 sekian. Berarti ini dikurang lagi 4 kPa. Berarti bisa kita kira-kira, nanti teman-teman bisa hitung lebih detailnya ya. Jadi kira-kira 66 sekian. Oke. kPa. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, kalau gitu cukup untuk video ngasal kali ini. Kalau misalnya ada yang bingung, tanya aja, DM ke fastlearners.id. See you next video. Jangan lupa share ke teman-temannya ya. Bye-bye.